Tapi kalau dia bisa menerima apapun, maka tidak akan jadi masalah. Maka rumus yang pertama, Mas Husain bisa menerima Mbak Rohmah juga harus bisa menerima Mas Husain. Itu namanya qanaah. Apa yang harus diterima? Ya semua yang ada di dalam diri pasangan kita wajib diterima. Tidak cuma cantiknya saja diterima, tidak cuma bagus gantengnya saja diterima. Cantik, bagus itu cuma bertahan 15 tahun hilang cantiknya, 20 tahun hilang gagahnya. Tapi kalau orang bisa qanaah, walaupun wajahnya tidak cantik lagi, wajahnya tidak rupawan lagi, tidak ganteng lagi, masih bisa diterima. Sekarang Mas Husain, Mbak Rohmah ini cantik apa enggak? Cantik lah, masa dibilang enggak cantik? Enggak berani lah. Mesti bilang cantik, Pak. Mesti bilang cantik. Sekarang cantik Mas Husain, sekarang masih langsing Mas Husain. Tapi nanti 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang tadinya pakaiannya M jadi XL kayak yang belakang-belakang itu. Kalau sekarang M ya harus bisa menerima, nanti kalau pakaiannya sudah XL juga wajib bisa menerima. Itulah qanaah. Jangan maunya nerima waktu MY Mas Husain. Begitu punya anak 1, 2, 3 melari itu semuanya ke samping. Dan tidak muat semua itu baju yang dibelikan waktu pertama nikah. Gak muat semua. Ya waktu tidak muat juga wajib bisa diterima. Itu namanya qanaah. Mbak Rohmah cerewet apa enggak? Enggak ya? Enggak sekarang Mas Husain. Sekarang enggak cerewet. Coba tanya sama Pak sinten gini Pak Samsul Bakri putih Pak Samsul. Pak Samsul, ibu riyen cerewet apa mboten? Mboten nggih. Saniki Masya Allah. Sama. Bapak juga dulu kenal sama ibu lemah lembut nian. Sekarang Masya Allah. Tidak ada hari tanpa ngomel. Cerewet. Mbak Rohmah yang sekarang ini lemah lembut, nanti setahun 2 tahun cerewetnya itu mulai kambuh, cerewetnya mulai kelihatan. Yang tadinya lemah lembut bisa diterima, nanti kalau sudah berubah jadi cerewet juga wajib diterima. Itu namanya qanaah. Mbak Rohmah, Mas Husain ini pengertian apa enggak? Pengertian ya, tidak berani jawab enggak juga. Kalau lagi ada orang banyak. Pengertian. Tapi nanti ketika sudah lambat laun berumah tangga, karakter laki-laki akan muncul keras kepala, tidak mau kalah, tidak mau diatur. Yang tadinya pengertian, tadinya lemah lembut, kok jadi keras kepala. Kalau pas lemah lembut bisa menerima, nanti kalau jadi keras kepala juga wajib diterima. Ibunya aluh nggih, tumpet napa mboten? Pundi ibu nggih? Bu, riyen bapak nggih lemah lembut nggih. Sekarang susah diatur nggih. Mboten alhamdulillah Pak, teng Prabu Muni soalnya Pak jawabnya. Nek teng mriko ini disuruh pakai baju ini malah pakai baju itu, batik satu itu terus tidak ganti-ganti. Maka Mas Husain dan Mbak Rohmah, yang pertama itu qanaah, yang kedua muliakanlah pasangan. Ma'akraman nisa ila karim. Tidak ada di dunia ini laki-laki yang mulia kecuali dia bisa memuliakan istrinya. Suami yang mulia itu Pak, bapak-bapak ini dengerin Pak. Bapak-bapak dengerin Pak, kalau pengen jadi laki-laki yang mulia, kalau pengen jadi suami yang mulia, itu muliakanlah istri. Ma'akraman nisa ila karim. Hanya suami yang mulialah yang bisa memuliakan istrinya. Berarti kebalikannya, wa ma'ahuna ila lahim. Laki-laki yang hina itu gaweannya tidak bisa memuliakan istrinya. Maka kalau ingin jadi suami mulia Pak, itu wajib bisa memuliakan istri. Setuju Bu? Ibu-ibu setuju nih yang Setuju ya Bu ya? Wah ini dalil ibu-ibu nanti pulang.
Pak, nak jadi laki-laki mulia apa enggak di hadapan Allah? Nah, kata Ustadz Sukondo, muliakan aku sebagai istrimu. Kalau enggak baca, papa enggak bakalan jadi laki-laki yang mulia. Nah, ini dalilnya ibu-ibu. Tapi ibu-ibu enggak boleh sombong, Bu. Ibu-ibu walaupun pengen dimuliakan oleh suami, hafal 30 juz Al-Quran, sholat 5 waktu tidak pernah ketinggalan di awal waktu, tahajud istiqomah, puasa Senin Kamis istiqomah, sedekah tidak pernah ketinggalan. Tapi kalau tidak nurut sama suami, tidak akan pernah mencium baunya surga. Oh, dengerin tuh. Dengerin. Ibu hafal Al-Quran pun, sholat tidak pernah ketinggalan, sedekah terus, puasa Senin Kamis. Tapi kalau di rumah suruh bikin kopi yang datang teh, mana mah tehnya, mana mah kopinya, datang air putih. Kok air putih? Jadilah repot-repotnya pagi-pagi aku lagi sibuk. Nah, itu salah satu tanda akan Allah izinkan untuk mencium baunya surga. Bau surga itu, Bu, dari jarak 40 tahun perjalanan sudah kecium aromanya, Pak. Coba bapak-bapak itu perjalanan 40 tahun sampai mana kira-kira, Pak? Sangat jauh kan, Pak? Itu sangat jauh, Pak. 40 tahun perjalanan itu sangat jauh. Iya, sampai mana, Pak? Ya Allah, malam sampai mana? Iya. 40 tahun perjalanan, Pak. Itulah jarak bisa tercium aroma bau surga. Dan seorang wanita itu tidak akan pernah mencium baunya surga kalau di dunia tidak nurut sama suaminya. Suami yang baik ya, suami yang soleh, Bu, bukan suami yang kayak Fir'aun. Suami yang soleh kok tidak nurut, maka gak akan pernah mencium baunya surga. Makanya kemarin waktu peristiwa Isra Mi'raj di bulan Rajab itu ada kisah di neraka. Rasulullah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat siapa yang banyak di dalam neraka. Itu di dalam riwayat sahih kebanyakan wanita, kebanyakan ibu-ibu di neraka itu, Bu. Bukan tidak pernah sholat, bukan tidak pernah puasa Ramadan, bukan tidak istiqomah sholat tahajud. Tapi kenapa kok wanita banyak sekali masuk ke neraka, dimasukkan oleh Allah ke dalam kobaran api neraka? Karena banyak yang membangkang dan nurut lawan sama suaminya. Makanya saya mohon maaf, kebanyakan survei itu istri itu lebih cepat gemuk daripada suami. Betul apa teman? Istri itu lebih mudah gemuk daripada suami. Suami itu kebanyakan kurus, lama-lama kurus. Iya, makan nanti terus. Ibu-ibu lama-lama nggak kurus tapi gemuk. Itu survei kayak gitu biasanya. Betul, Pak? Wah, ini yang di luar ini ciri-ciri suami menderita. Ini curcol ini, curhatnya, setujunian yang Pak, jangan khawatir kalau di dunia ini sudah nelangsa, sudah menderita, nanti di surga balasannya adalah 72 bidadari. Pak, nak pilih 72 bidadari apa istri, Pak? Nanti di surga kalau Allah masukkan seorang soleh, laki-laki soleh ke surga, balasannya adalah 72 bidadari, duanya dari kalangan manusia. Nak pilih ketemu istri lagi di surga apa bidadari baik, Pak? Jawab, Pak. Bingung kan? Jadilah di dunia baik, ayolah nelangsa ini kan di dunia.
di surga nak ketemu bidadari baik. Pak, istri kita kalau ditakdirkan oleh Allah menjadi jodoh dunia dan di akhirat, dipertemukan lagi di akhirat, nanti istri kita jauh lebih cantik daripada 72 bidadari, Pak. Jadi nak minta ketemu lagi sama istri apa enggak? Nah, ini tadi. Nah, jelas ini berarti nak ngumpul lagi sama istri. Alhamdulillah. Makanya kita berdoa di sini khususnya untuk Mas Husain dan Mbak Rohmah, mudah-mudahan tidak hanya menjadi jodoh di dunia, tapi Allah jodohkan juga nanti di akhirat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Muliakan istri Mas Husain. Muliakan istri itu ya dari hal-hal yang sederhana. Panggil istrinya dengan panggilan kasih sayang. Sekarang Mas Husain manggil Mbak Rohmah itu apa? Mama. Masya Allah. Pak Kamal apa Pak Kamal? Ya bagus itu, panggil dengan panggilan kasih sayang, Pak. Ada yang manggil sampai hari ini ini hari masih kakak sama adik, Pak. Masih banyak. Uno nih. Ganti, Pak. Masa sudah 2025 masih ngemanggil kakak adik, Pak. Ganti. Kanjeng Nabi itu mengajarkan ke kita manggil pasangan dengan panggilan kasih sayang. Kanjeng Nabi manggil istrinya itu ya Humairah, wahai wanita yang sangat cantik jelita yang pipinya putih kemerah-merahan. Itu diajarkan Kanjeng Nabi manggil istri itu dengan panggilan kasih sayang. Itu loh kayak Pak Kamal, ayam bebek. Benar, amal. Itu panggilan bagus diajarkan itu, panggilan dengan panggilan kasih sayang. Walaupun nanti Mas Husain, Mbak Rohmah ini kemudian sudah jadi XL gemuk, jangan dipanggil brot, mana brot sarapan. Jangan kacau, nanti jadi masalah itu. Iya, gawat itu kayak gitu. Hal yang kemudian sederhana, pokoknya ajaklah istri itu melakukan sesuatu yang disenangi oleh istri. Misalkan di Prabu Mulih ini masih ada dinosaurus, Mas. Ajaklah nonton dinosaurus. Masih ya, Papa Tali masih dinosaurus. Masih di Prabu Mulih ada dinosaurus, di Wai Kanan belum ada dinosaurus. Jadi mumpung dinosaurus masih ada di Prabu Mulih, ya Mas Husain, ajaklah jalan-jalan, lihat, ayo sayangku, lihat dinosaurus kita. Lihat dinosaurus itu tiketnya 40.000, berdua 80 gitu. Tahu kemarin saya juga ke situ. Pernah juga ya. Iya, mumpung masih ada dinosaurus. Nah, nanti keluarga kalau mau ikut nonton dinosaurus ke sana, Bu, mumpung ada Bu dinosaurus. Jadi apapun yang tidak senang dilihat oleh istri jangan dilakukan. Begitu juga Mbah Rohmah. Kalau suami itu pengennya, aku nih seneng nian sayangku kalau kamu pakai baju merah, jangan pakai baju pink, karena suami senengnya pakai baju merah. Lah itu seperti itu, jangankan berpakaian. Yang saya mohon maaf Bapak Ibu, ketika istri ingin melakukan ibadah sunnah, kemudian suaminya tidak ridho pun tidak boleh melakukan ibadah sunnah. Contohnya apa? Contohnya misalkan Mbak Rohmah ini pengen puasa Senin Kamis, kemudian Mas Husain ini lagi di rumah karena baru balik mandah, sudah lama mandah tak balik-balik. Ngaku ketawa. Kenapa? Kenapa Kak Rizal ketawa? Karena tahu maksudnya, Pak. Jangan itu, Pak. Iya. Goyor ya, Pak. Mau puasa Senin Kamis, Mas Husain pulang ke rumah baru begawe. Mas Husain bilang, sayangku, jangan puasa karena aku lagi di rumah. Tidak boleh puasa Senin Kamis karena suaminya bilang jangan puasa Senin Kamis dulu karena aku lagi di rumah, lagi kangen. Tidak boleh Mbak Roma puasa Senin Kamis. Puasa daun, Pak. Nah, seperti itu. Itu contoh saja. Jangan diteruskan, Kak Rizalnya tak payah. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian
Yang terakhir untuk Mas Husain dan Mbak Rohmat, ketika sudah menikah jangan pernah sekali-kali tinggalkan kedua orang tua. Titik. Tidak boleh sama sekali ninggalin kedua orang tua. Kalau tadi Pak Subroto mengatakan kami serahkan, itu hanya istilah, tapi hakikatnya tidak mungkin diserahkan dohir batinan, tidak mungkin. Maka jangan pernah kemudian setelah nikah kemudian silaturahim, hubungan, bahkan komunikasi terputus komunikasinya dengan orang tua. Setelah nikah jangan pernah kemudian tinggalkan orang tua. Contoh sederhana Mas Husain dan Mbak Rohmat, ini yang hadir di sini itu mungkin hadirnya hampir 99% bukan karena Mas Husain dan Mbak Rohmat. Hadir di sini itu karena orang tua kalian. Bapak ibu yang hadir di sini mau datang ke sini malam-malam hujan-hujan waktunya istirahat itu bukan karena ingin memuliakan kalian yang baru nikah, bukan, tapi ingin memuliakan orang tua kalian. Hormat terhadap orang tua kalian. Bahkan banyak yang tidak kenal siapa sih itu Husain, siapa sih itu Rohmat, gak ada yang kenal, tapi mereka semua kenal dengan orang tua kalian, makanya mereka datang. Maka kalau sudah nikah jangan tinggalkan kedua orang tua, baik yang dinamakan dengan mertua atau kalau bahasa Inggrisnya morosepah, bahasa Padangnya itu mintuo. Jangan tinggalkan. Di dalam Islam gak ada istilah mertua. Sekali kita nikah dengan anaknya, maka yang kita sebut sebagai orang tua mertua itu akan jadi mahram kita selamanya. Sama halnya dengan orang tua kandung kita. Maka jangan sampai ketika ada anak gadis menikah, ya Allah aku takut lian anak gadis aku jauh di Prabu Muli, hilanglah anak gadis aku, diambil oleh anak bujang di Prabu Muli, hilanglah anak gadis. Sebisa mungkin justru mengatakan, Ustadz kemarin aku kira anak gadis aku ini hilang, tapi ternyata aku salah, bukannya hilang tapi malah ditambah oleh Allah satu lagi anak lanang. Begitu juga yang lanang, yang laki-laki yang tadinya Pak Jumsa sama ibu mengatakan, ya Allah aku takut nanti anak laki-laki aku ini setelah menikah sayangnya lebih besar ke istrinya daripada kedua orang tuanya, makanya nanti saya takut kedua orang tuanya aku sama bini aku ini ditelantarkan oleh anak aku karena lebih sayang kepada istrinya. Jangan pernah ada anak yang seperti itu. Sebisa mungkin orang tua kita mengatakan, alhamdulillah yang kemarin aku kira lebih sayang ke istrinya, tapi malah justru mengajak istrinya lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Jadi tidak ada orang tua yang merasa kehilangan setelah anaknya menikah. Kadang orang tua ini merasa kehilangan, Pak, anak gadisnya nikah jauh-jauh dari Waikanan 6 jam sampai sini sampai belum mandi, baik, Masya Allah. Tapi wajah-wajahnya masih wajah-wajah seger semua, Pak. Tenang aja, Pak. Kita di sini nggak ada yang tahu bapak-bapak belum mandi. Jadi nggak usah diomongin belum mandi, nggak ada yang tahu juga, Pak. Tapi berhubung sudah diomongin jadi tahu. Jadi itulah Mas Husain yang pertama apa Mas Husain tadi? Qanaah. Yang kedua? Apa? Iya, apa tanya beliau? Sudah tidak konsen, Mana hujan tadi? Apa-apa. Sudah tidak konsen dia. Qanaah, muliakanlah pasangan. Kemudian yang ketiga, jangan pernah tinggalkan orang tua setelah menikah.